Yesus sudah disalib, sudah mati buat kita, karena Tuhan Yesus cinta sama kakak Dona dan kakak Irma dan juga adik-adik semua, dan cinta sama kita semua. Yuk adik-adik, karena Tuhan Yesus cinta sama kita dan kita juga sangat cinta sama Tuhan Yesus, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, kakak Dona dan kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus Cinta Saya. Musik! Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Bapak Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, yaitu ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ia telah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak sekolah minggu untuk kita pada ibadah Jumat Agung hari ini tertulis dari titah ke-10. Demikian bunyinya, saya akan bacakan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Saya akan ulangi. Titah ke-9. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, begitu banyak dosa dan kesalahan kita yang telah melukai hati Tuhan Yesus. Nah, sehingga Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia mati dan disalibkan untuk kita semua. Untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang bangkit berdiri, kita akan mengaku dosa kita. Di dalam kerendahan hati dan penyesalan akan dosa-dosa dan pelanggaran kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekalian, ayat bulanan untuk kita di bulan April tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 8. Amang Pendeta akan bacakan. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita ulangi, kita bersama-sama mengucapkan. Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam bahasa Mata dikatakan demikian, Lukas 10 ayat 2. Huruf ma'adihamu, ganuk nama katidak konal di jorma, hatidak konon ni anak ni jorma itu sokot dia dopan ni angka suruh-suruhan di debata. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa adik-adik.
kakak berharap kepada adik-adik untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin berdoa, anak yang mencintai firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak yang diberkati. Mari adik-adik kita nyanyikan, karena begitu Allah cinta dunia. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita atau iman berrasuli. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilahkan duduk. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan apa? Kematian Tuhan Yesus, yaitu hari Jumat Agung. Terus berarti 3 hari lagi kita akan merayakan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kita sebut apa? Paskah. Nah, hari Minggu nanti kita akan kembali lagi ya adik-adik ya, bertemu secara online jam 8 pagi. Jangan kecewa ya adik-adik ya, karena walaupun kita tetap ibadahnya di rumah saja, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kalau Paskah itu kita bangun pagi, bangun subuh, terus kita cari-cari telur, terus ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, hari Minggu nanti kita juga tetap akan berkegiatan ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk bangun pagi dan tetap ibadah jam 8 pagi. Ada apa aja sih di situ? Nanti kakak-kakak ada bikin sesuatu di sana. Jadi adik-adik
Jangan lupa ya untuk tetap ibadah. Dan setelah ibadah kita pada hari ini akan ada kreativitas yang akan dikumpulkan. Adik-adik ikutan ya kreativitasnya ya. Oke, sip? Sip. Nah, sekian warta pada hari ini. Kita hari ini akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Yuk adik-adik semua kita mau lipat tangannya. Semua ya lipat tangannya ya. Kita tutup matanya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami Tuhan pada hari ini mengingat kembali betapa besar penderitaan yang harus Engkau tanggung karena dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah rela Tuhan mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, kami di sini Tuhan mau mengangkat beberapa pokok doa Tuhan karena hanya Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati sekolah kami Tuhan, supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik seperti Engkau telah memberikan yang terbaik Tuhan kepada kami ya Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam Engkau, dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan, menuruti perintah orang tua kami Tuhan, dan juga taat kepada kakak guru sekolah minggu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kau yang boleh memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kelancaran Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan berikan mereka rezeki ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan kematian Engkau di kayu salib yang kami rasakan Tuhan, yang kami rayakan, yang kami ingat kembali pada hari ini Tuhan, bisa semakin bertumbuh Tuhan menjadi iman kami Tuhan lebih dalam lagi pada hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga untuk pandemi ini Tuhan, biarlah kiranya pandemi ini segera berakhir, dan biarlah kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, para peneliti, para dokter, para tim medis dan kepolisian Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini Tuhan mau meletakkan pokok-pokok doa ini Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus dan Tuhan Yesus supaya masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan lagu ini sekali.
sekali lagi adik-adik ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada ibadah sekolah minggu, yaitu dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Anak-anak yang terkasih membuka Alkitab di rumah masing-masing. Amang pendeta akan bacakan. Demikian bunyinya. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Judea. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, topik di Jumat Agung ini adalah salib Yesus kumuliakan. Salib Yesus kumuliakan. Kalau kita tadi dengarkan cerita penulis Injil Yohanes tentang perjalanan Tuhan Yesus, dikatakan dia memikul salib ke tempat yang disebut tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani namanya Golgota. Disitulah Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang satu di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya, dan Yesus ada di tengah-tengahnya. Dan dikatakan oleh Pilatus, dituliskan di salib Yesus, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang dituliskan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Dan semua orang bisa membaca tulisan itu, karena letak tempat tengkorak itu dekat perjalanan menuju kota, sehingga semua orang bisa membacanya dan ada di tempat yang tinggi. Kemudian imam-imam kepala mendatangi Pilatus dan berkata supaya tulisan itu diganti, supaya tulisan itu diganti dengan "Aku adalah Raja orang Yahudi". Aku adalah Raja orang Yahudi, artinya Yesus yang mengaku. Tapi kalau tulisan Pilatus itu adalah bahwa Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dia mau memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus Raja orang Yahudi disalibkan. Tetapi Pilatus berkata, apa yang telah dia tuliskan tertulislah. Kemudian prajurit-prajurit itu dikatakan mengambil pakaian Tuhan Yesus dan membagi-bagikannya. Ketika sampai ke jubah Tuhan Yesus yang tidak bertelur dari atas sampai ke bawah, mereka berkata supaya tidak membaginya, tetapi membuang undi siapa di antara mereka yang mendapatkannya. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dosa seluruh umat manusia, pelanggaran-pelanggaran kita. Salib Kristus menggambarkan kepada kita betapa beratnya akibat dosa itu, betapa beratnya akibat daripada pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan, yaitu disalibkan, yaitu kematian yang menjadi bagian orang yang berdosa. Jadi hukuman dosa itu sangat-sangat mengerikan, dan tidak mungkin ada satupun di antara kita yang bisa bertahan. Tetapi terpujilah Tuhan yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menderita sampai mati di kayu salib, untuk menebus kita dari kuasa dosa, dari kematian tersebut. Itulah pengorbanan Allah yang luar biasa. Adik-adik sekalian, anaknya yang tunggal dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu adik-adik sekalian,
anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, kita terpanggil untuk memuliakan salib Yesus. Meskipun banyak orang-orang yang beranggapan bahwa itu suatu kebodohan, kita harus memuliakan salib Yesus. Bukan hanya aksesoris saja, misalnya di dinding rumah ada salib, kemudian kalung ada lambang salib juga tidak, tetapi dari perbuatan dan perilaku kita, bahwa kita benar-benar adalah orang yang mewarisi kerajaan Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, yang 3 hari ke depan kita akan merayakan kebangkitannya. Muliakan salib Yesus. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian pada kaki salibmu. Jadi kita harus memuliakan salib Kristus. Ada sekalian yang berikut, begitu mengerikannya Yesus memikul salib untuk menghapus dosa manusia. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali juga terpanggil untuk menjadi murid yang tangguh, yang memikul salib kita masing-masing. Kita tidak boleh kalah terhadap kesusahan. Ya, kita tidak boleh kalah terhadap penderitaan. Kita tidak boleh kalah terhadap pencobaan-pencobaan iblis. Kita harus memikul salib kita masing-masing. Ya, memikul salib kita. Nah, di hari sekolah minggu, penderitaan Yesus di kayu salib juga mengingatkan kita semuanya untuk bertobat. Untuk bertobat. Betapa sangat mahalnya pengorbanan Yesus itu, dia menumpahkan darahnya adik-adik sekalian di kayu salib Golgota untuk menebus kita dari kuasa dosa. Nats ini mengingatkan kita jangan berdosa lagi, jangan berbuat kejahatan lagi. Kita harus bertobat. Kita harus melakukan hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia melalui perbuatan kita adik-adik sekalian. Anak-anak sekolah minggu, seberapa besar kasih Allah kepada kita itu tidak bisa kita hitung, itu tidak bisa kita ukur, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, pertanyaannya, bagaimana respon kita? Bagaimana jawaban kita? Bagaimana pakaian kita untuk menjadi pewaris kerajaan Allah sebagai sahabat-sahabat Kristus? Yaitu hiduplah di dalam kebaikan. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita bersama-sama kembali mengatakan topik Jumat Agung ini, salib Yesus kumuliakan. 1, 2, 3. Salib Yesus kumuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, di mana Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menderita sampai mati di kayu salib, supaya kami terbebas dari kuasa dosa dan kematian. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami untuk merespon penderitaan-Mu melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan jagai, Tuhan berkati, berikan kepada mereka sukacita. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menderita, mati di kayu salib adalah Tuhan yang senantiasa
menjaga dan memelihara kehidupan kami. Amin. Shalom, adik-adik HKBP Raja Wali yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi dan mencintai kita. Oleh karena itu Tuhan katakan di dalam firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini Kakak Melisa mengajak adik-adik sekolah minggu untuk kita menyaksikan video Jalan Salib. Mari kita tonton bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana film Jalan Salib, di mana kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu menderita akibat dosa-dosa kita. Dan setiap cambukan yang dia rasakan merupakan dari sikap tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapannya. Mari adik-adik kita mau melihat, terkadang kita tidak menyadari bahwa sikap kita itu sudah melupakan hati Tuhan. Mari kita saksikan bersama bagaimana kehidupan seharian kita yang telah mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bang, kita jajan yuk. Jajan apa? Abang kan nggak punya duit. Hah? Oke, tapi kamu emang tahu dompet mama ditaruh di mana? Tahu lah, kan aku sering jajan. Ayo bang, yuk. Bisa deh, kan bener ada. Ah, dosa nggak? Enggak, yang penting kita udah jajan. Lah, yuk, yuk. Duh, mobil bumbu dapur nih. Garam habis paruh dulu. Hah? Kok 10.000 kok nggak ada sih? Pasti di anak-anak. Matthew, Gasin. Mami mau beli garam, beli Mami 10.000 kurang. Kasih kalian. Enggak kok, kita nggak ngambil. Itu kalian beli makanan dari mana duitnya? Glory, Kristo, kalian jangan lupa sikat gigi sebelum tidur. Oi, gosok gigi yuk. Ah, nggak mau ah. Nanti bapak marah kan, bapak udah suruh. Kalau ditanya bapak jawabnya apa? Udah gosok gigi tadi. Bohong dong, dosa nanti. Gak apa-apa sekali-sekali. Yuk pergi. Oke. Sambil main handphone, nonton gorengan juga ah. Eva, nanti abis itu beresin, terus mandi ya. Iya, Ma. Makan udah, minum udah. Sebelum mandi, main doa, mumpung Mama belum datang. Yaudah, ntar aja diberesin. Kesia, sudah jam 8. Ayo ibadah online, cepat, cepat. Ayo. Oh nanti sih Kesia, ayo ibadah online Kesia. Ya kali. Kok enggak? Ini udah jam 8. Belum. Siapa yang bilang belum? Ayo, ayo, ayo cepat. Ditanya udah diapalin belum? Ayo ulangannya. Aduh, ampun. Ayo dong Chelsea, Kesia. Ibadah online dulu. Ayo sudah jam 8. Ditanya hari ini kita keberapa tahu nggak? Kesia tahu nggak? Hari ini kita keberapa Kesia? Tahu. Kok gitu sih?
Lihat dong, sudah jam 8 itu. Ayo kita sudah mau mulai. Ayo cepetan. Ayo buruan. Mau nggak kak? Kasih, mau nggak? Nggak ah. Aku nggak mau. Ayo dong, sudah yuk. Ayo ya, daripada online ya. Yes. Apa yang kau di kamar itu nak? Belajarlah kau baru. Besok kau TO. Nggak belajar kau malam ini, besok kau nggak bisa ngerjain TO-mu. Dapat nilai jelek lah kau nak. Jangan main kau itu di kamar ya. Cepat buka bukumu itu nak. Iya, Main, aku lagi belajar kok. Dek, suara apa itu dek? Suara musik itu dek. Ya nggak belajar ya kau? Bah, nggak belajar kau. Aku jodahi. Mau jadi apa kau buru? Mah, enggak, aku belajar kok ini Mas. Tadi lagi lihat grup, tadi ada grup guru kirim videonya anak makan. Main, aku lagi belajar ya. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Di Sana Dong Buat Tuhan. Musik. Di sana dong buat Tuhan, barbue di ngolu, tuna sotoknya, sadia marga Tuhan, molo saira juma sudah dan masa, jalma Tuhan, saya semua. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Di sana dong buat Tuhan, barbue di ngolu, tuna sotoknya, sadia marga Tuhan, molo saira juma sudah dan masa, jalma Tuhan, saya semua. Minggu yang di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang di rumah masing-masing, kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menebus kita, maka kita akan semakin baik ke depan ini. Kiranya kita sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Shalom.